Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah berkenan hadir pada kegiatan penyuluhan yang saya adakan pada desa ini. Penyuluhan pada kali ini saya ambil sesuai dengan komoditi yang ada pada desa Ibu sekalian, yaitu komoditi tanaman perkebunan kopi. Berbicara tentang kopi, tidaklah jauh kita berbicara soal mutu kopi tersebut. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian perlu tahu standar umum pengujian mutu pada biji kopi yang dihasilkan. Nah, sebelum kita terlalu jauh masuki materi penjaminan mutu ini, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa fungsi pengujian mutu biji kopi. Jadi, pengujian mutu biji kopi berfungsi dan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas, keseragaman, dan karakteristik biji kopi, serta memastikan bahwa produk kopi yang dihasilkan memenuhi standar yang diharapkan produsen dan konsumen. Nah, setelah Bapak dan Ibu sekalian mengetahui fungsi penjaminan mutu itu sendiri, selanjutnya kita bisa masuk nih ke dalam materinya. Pengujian mutu biji kopi dilakukan dengan 3 cara nih Bapak Ibu. Yang pertama dengan cara menguji mutu fisik biji kopi tersebut, yang kedua dengan menguji mutu kimia biji kopi, dan yang terakhir yaitu dengan cara menguji mutu cita rasa biji kopi tersebut, atau yang sering dibilang uji organoleptik Bapak Ibu sekalian. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sekarang kita masuk nih ke pengujian mutu yang pertama, yaitu pengujian mutu fisik. Pengujian mutu fisik kopi diperoleh jika telah dilakukannya uji fisik pada biji kopi tersebut. Namun sebelum itu, kita semua harus tahu dulu apa itu uji fisik. Uji fisik adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai kualitas dari biji kopi berdasarkan fisiknya, baik menggunakan alat bantu atau menggunakan indera manusia, sesuai dengan standar yang berlaku. Standar yang menjadi pedoman dalam uji fisik ada 2 nih Bapak Ibu, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan 2 Standar Specialties Coffee Association of America atau SCAA. Dalam pengujian mutu fisik biji kopi ada 5 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada uji kadar air, yang kedua ada uji trace, yang ketiga ada uji defect, dan yang keempat ada uji warna atau bau, dan yang terakhir ada tes ukuran biji. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke pengujian mutu tes fisik pertama, yaitu uji kadar air. Dalam menentukan kadar air yang ada dalam biji kopi, kita dapat mengukurnya menggunakan alat mengukur kadar air yang disebut tester. Dengan alat tersebut, kita bisa mengetahui persentase air yang terkandung dalam biji kopi tersebut. Selain menggunakan tester, kita juga bisa mengukur kadar air dengan menggunakan oven pengering, menggunakan metode timbang kadar air biji kopi yang direkomendasikan oleh standar SNI dan SCAA, yaitu sebesar 12-13%. Nah, jika kadar air tinggi, maka kualitas kopi tersebut jelek, sedangkan jika kadar air rendah, maka kualitas kopi tersebut sangat baik. Baik, selanjutnya adalah tes trace. Tes trace adalah persentase biji cacat dalam 100 gram biji kopi. Pengujian tes trace dilakukan dengan cara ditimbang, di mana akan dipisahkan antara biji cacat dengan biji normal. Hasil timbang biji cacat itu disebut sebagai persentase trace. Tes trace dilakukan pada biji kopi asalan. Tinggi rendahnya tes trace akan menunjukkan baik tidaknya kualitas dari biji kopi tersebut. Jika trace tinggi menunjukkan kualitas biji kopi tersebut buruk, sedangkan jika trace rendah menandakan kualitas kopi biji tersebut adalah kopi yang baik. Baik, selanjutnya adalah tes defect. Tes defect adalah jumlah dari nilai cacat biji kopi. Tes defect dilakukan pada biji kopi yang ready atau siap ekspor untuk menentukan mutu atau grade kopi tersebut. Untuk menentukan defect dapat menggunakan 2 sistem, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI, yang kedua adalah Standard Specialty Coffee Association of America atau SCAA. Jika pada SCAA sampel 300 gram untuk 1 biji hitam itu nilai cacatnya 1. Kemudian untuk klasifikasi mutu berdasarkan SCAA, jika sampel kita mendapatkan 12 cacat dalam 300 gram biji kopi, maka kopi kita termasuk mutu 1 atau kualitas grade A. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel di bawah ini. Baik, dan ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam tes uji fisik mutu biji kopi, yaitu tes ukuran. Tes ini dilakukan untuk menentukan ukuran biji kopi, yaitu ukuran biji besar berukuran L, biji sedang berukuran M, biji kecil berukuran S, dan ada juga nih yang size biji sangat kecil, yaitu tidak lolos screen atau sales. Tes ini dilakukan dengan menggunakan screen yang terdiri dari beberapa tingkat, minimum 4 tingkat.
dengan masing-masing ukuran lubang 1/64 inch, yaitu 18, 16, 14, dan paling kecil 14. Biji kopi yang baik itu memiliki variasi yang seragam, sedangkan biji yang tidak baik itu memiliki banyak variasi. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui prosedur pengujian mutu fisik biji kopi, selanjutnya kita masuk nih ke pengujian mutu kimia biji kopi. Dalam pengujian mutu kimia pada biji kopi dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan biji kopi tersebut sebelum diolah dan dikonsumsi. Beberapa pengujian umum yang dilakukan meliputi pengujian kadar kafein, kemudian pengujian kadar gula, dan terakhir yaitu pengujian kadar asam klorogenik. Untuk mengetahui itu semua, Bapak dan Ibu simak terus ya. Baik, yang pertama yaitu uji kadar kafein. Kafein adalah senyawa stimulan yang ditemukan dalam biji kopi. Kadar kafein dapat mempengaruhi tingkat stimulasi dan efek energi yang dihasilkan oleh kopi. Untuk pengujiannya menggunakan uji lab dengan alat spektrofotometer. Yang kedua yaitu pengujian kadar gula. Gula adalah salah satu komponen yang memberikan rasa manis pada kopi. Pengujian ini dapat membantu dalam menentukan kandungan gula alami dalam biji kopi. Pengujian ini menggunakan alat glukometer. Yang ketiga, uji kadar asam klorogenik. Asam klorogenik adalah senyawa yang memberikan rasa pahit pada biji kopi dan memiliki sifat antioksidan. Kadar asam klorogenik dapat mempengaruhi tingkat keasaman dan karakteristik rasa kopi. Hal ini diuji oleh chromatograph glucose. Baik, setelah kita mengetahui pengujian mutu kimia biji kopi, selanjutnya kita masuk nih ke dalam uji cita rasa atau organoleptik. Sebelumnya, uji organoleptik adalah sistem penilaian mutu yang menggunakan indera manusia seperti tangan, lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai alat ukur. Panelis adalah orang yang melakukan uji organoleptik dan pekerjaan mereka sehari-hari adalah mengukur dan menilai karakteristik seperti aroma, rasa, penampilan yang tidak dapat diukur dengan peralatan. Uji organoleptik penting dikuasai oleh perusahaan, produsen, dan lembaga lainnya karena dapat langsung menilai preferensi konsumen dengan cepat dan mudah. Panelis yang handal adalah mereka yang peka dan konsisten dalam mengenali, membedakan, dan membandingkan karakteristik yang diuji. Dalam uji organoleptik ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama, siapkan biji kopi yang telah di roasting secukupnya dan timbang biji roasting 8,25 gram ke dalam masing-masing gelas. Yang kedua, giling biji kopi dari tiap-tiap gelas cupping menggunakan grinder dengan ukuran 20 mesh. Yang ketiga, lakukan pembekaman atau pembauan untuk mendapatkan aroma kopi, diseduh atau fragrance. Yang keempat, seduh kopi dengan 150 ml air dengan panas suhu berderajat 93 derajat dan biarkan selama 4 menit. Yang kelima, aduk permukaan larutan kopi dengan cara mendekatkan hidung ke gelas cupping untuk mendapatkan aroma atau break. Yang keenam, bersihkan buih pada permukaan larutan dengan menggunakan 2 sendok. Yang ketujuh, setelah suhu mencapai 70-73 derajat Celcius, kopi siap dianalisis dengan cara diseruput. Baik, setelah diseruput, kopi mulai diberikan nilai secara keseluruhan, meliputi fragrance, aroma, flavor, artistic, acidity, body balance, uniformity, sweetness, clean up, overall, and effect jika ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penyuluh yang ada pada desa ini. Jika Bapak dan Ibu sekalian pengen ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan setelah sesi ini. Baik, mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Kurang lebih saya berbicara, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.